Secara umum, pengertian organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, menurut Robbins Daniel menyatakan bahwa organisasi adalah satu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang dapat diidentifikasikan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, maka suatu organisasi harus dijalankan oleh pemimpin beserta staf dan karyawan. Yang keempat, dalam organisasi terjadi konsep PIRO atau people atau manusia, ide, mempunyai gagasan, resource atau atas sumber daya yang dimiliki, dan objektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Kemudian yang keempat, organisasi semakin luas dikenal sebagai suatu badan yang penting dalam pertumbuhan bangsa-bangsa. Perkembangan di bidang sosial dan ekonomi terjadi karena adanya organisasi. Adapun prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, tujuan harus jelas. Yang kedua, setiap karyawan harus paham tujuan itu. Yang ketiga, ada KIS, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Yang keempat, pendelegasian wewenang jelas. Yang kelima, ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, aturan pengeluaran biaya jelas. Yang ketujuh, ada uraian tugas bagi setiap sumber daya manusia. Dan yang kedelapan, pembagian tugas harus lugas. Kesembilan, ada prinsip kesinambungan. Gong Congrats. Yang ke-10, pola dasar organisasi harus relatif permanen. Ke-11, ada kesatuan arah. Yang ke-12, ada kesatuan perintah. Ke-13, ada prinsip kesederhanaan. 14, pengelompokan tugas agar sehomogen mungkin atau untuk memudahkan job posting. Yang ke-15, rentang kontrol tidak terlalu panjang atau maksimum 8, satu level di bawahnya. Maka tercipta internal kontrol dengan baik dan tidak ada birokrasi. Adapun bentuk-bentuk organisasi tergantung strateginya, maka organisasi lembaga dapat disusun bentuk yang memadai sebagai berikut. Yang pertama, organisasi inti atau lini organization. Yang kedua, level organization struktur. Yang ketiga, fungsional organization. Yang keempat, komite tipe organization. Adapun teknik penyusunan organisasi, yang pertama, tentukan sasaran atau tujuan organisasi. Yang kedua, rumuskan sasaran, kebijakan, dan rencana perdepartemenan kerja. Yang ketiga, tentukan pekerjaan yang perlu untuk mencapai sasaran, kebijakan, dan rencana secara terinci. Yang keempat, golongkan pekerjaan yang sama supaya dapat menjadi bagian dalam struktur. Yang kelima, bagaimana kepala bagian dapat mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada masing-masing bawahan, harus dapat diuraikan, dapat rincian tugasnya. Yang keenam, pada unit organisasi tertentu di mana hal tersebut sulit dilaksanakan, maka dapat dibentuk unit kerja dalam struktur. Yang ketujuh, sesudah struktur dibentuk, maka harus dirancang sistem informasi manajemen sebagai wujud dari komunitas organisasi.